registrasi dengan NIM 2414010003. Di sini saya berasal dari 4 PIA. Di sini saya juga berasal dari kelompok 12. Seperti saya akan membahas sepertiga di bagian akhir, yaitu dengan judul hambatan dan juga solusi inovasi kurikulum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang hambatan dan juga solusi inovasi kurikulum. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami bahwa inovasi kurikulum itu adalah perubahan atau suatu pembaruan yang ada dalam kurikulum ini. Jadi supaya proses pembelajaran itu berjalan lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik kita, serta kemajuan ilmu, pengetahuan dan juga teknologi. Namun pelaksanaannya inovasi kurikulum tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar, tetapi ada juga berbagai hambatan dan juga solusi dari inovasi kurikulum tersebut yang seharusnya kita lakukan. Hambatan dan juga solusi inovasi kurikulum ini berjalan dengan lancar atau berhasil. Yang pertama, kita masuk dengan hambatan inovasi kurikulum. Yang pertama yaitu guru itu harus mempersiapkan perubahan. Jadi masih ada guru itu yang merasa kesulitan dalam memahami sebuah kurikulum yang baru karena sudah terbiasa dengan menggunakan metode pembelajaran yang lama. Ada juga guru itu yang belum menguasai seperti teknologi atau model pembelajaran yang lebih modern. Contohnya seperti kita memulai pembelajaran itu menggunakan media digital seperti PPT dan sebagian atau yang lainnya. Sebagian guru itu juga ada yang masih merasa bingung menggunakan aplikasi pembelajaran atau membuat bahan pengajar yang lebih menarik. Akibatnya tujuan pembelajaran inovasi ini tidak berjalan dengan lancar atau tidak menarik. Akibat tujuan inovasi kurikulum itu tidak tercapai dengan maksimal. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang tidak memadai. Sarana dan prasarana yang tidak memadai. Sebagaimana masih banyak sekolah itu yang memiliki keterbatasan seperti internet yang lambat, komputer yang terbatas, seperti LCD proyektornya itu belum tersedia, dan perpustakaannya itu tidak layak untuk digunakan atau dalam perpustakaan itu masih banyak kekurangan. Terus inovasi kurikulum ini seringkali membutuhkan dukungan teknologi dan fasilitas yang belajar memadai. Jika fasilitas ini belum tersedia, maka guru itu juga kesulitan dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan dan pendamping. Jadi dalam kurangnya pelatihan dan pendamping ini
terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan. Tidak semua orang itu mudah untuk menerima perubahan. Ada yang juga guru, orang tua, bahkan sekolah itu masih merasa nyaman dengan sistem lama, sehingga kurangnya mendukung inovasi oleh kurikulum tersebut. Padahal perubahan itu dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu perbedaan kondisi di berbagai sekolah. Perbedaan kondisi di berbagai sekolah. Indonesia ini masih memiliki kondisi sekolah itu yang sangat beragam. Ada sekolah itu yang di kota dengan fasilitas yang lengkap, namun ada juga sekolah itu berada di daerah terpencil yang masih kekurangan guru dan sarana belajarnya itu tidak mencukupi. Karena itu penerapan inovasi kurikulum ini tidak dapat disampaikan di semua sekolah. Selanjutnya yaitu dari solusi inovasi kurikulum. Solusi dari inovasi kurikulum ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama, guru itu juga perlu meningkatkan pelatihan dirinya seperti mengikuti workshop, seminar, dan juga serta belajar mandiri. Guru itu juga terus belajar akan lebih mudah menyesuaikan dirinya itu dengan perubahan kurikulum. Yang kedua yaitu penyediaan sarana dan prasarana. Saat ini pemerintah sekolah itu perlu bekerja sama dengan internet, komputer, media pembelajaran dan ruangan kelas yang memadai agar pembelajaran itu lebih efektif. Yang ketiga yaitu dari solusi inovasi kurikulum ini yaitu pelatihan yang berkelanjutan. Sama dengan hambatan tadi, ada juga pelatihannya. Yang itu pendampingan dapat dilakukan melalui komunitas belajar. Guru itu seperti mengadakan kerja kelompok guru, diskusi rutin, berbagai pengalaman antara guru. Yang keempat yaitu kerjasama antara semua pihak. Jadi keberhasilan antara semua pihak di sekolah ini juga memiliki keberhasilan inovasi kurikulumnya, yaitu seperti memerlukan dukungan kepala sekolah, guru, orang tua, dan juga peserta didik, bahkan pemerintah dan juga masyarakat. Yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum ini juga dilakukan untuk mengetahui keberhasilan, kekurangannya, serta perbaikan yang diperlukan sehingga kurikulum tersebut terus berkembang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Lalu apa saja kesimpulan yang bisa dapat kita ambil dari hambatan dan solusi inovasi dari kurikulum tersebut? Yaitu hambatan dalam inovasi ini meliputi kesiapan seorang guru itu yang belum merata, keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan, resistensi terhadap perubahan, serta perbedaan kondisi itu di setiap sekolah. Solusinya yaitu meningkatkan kompetensi guru, menyediakan sarana dan prasarana, memberikan
pelatihan keberlanjutan dan membangun kerja sama antara semua pihak dalam melakukan evaluasi itu secara terus-menerus. Jadi keberhasilan inovasi kurikulum ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, fasilitas yang memadai, dan kolaborasi antara semua pihak. Baik, cuman itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan